Nah, oke guys. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai P3K paruh waktu atau P3K part-time dan mengapa ini itu terjadi dan ke depan seperti apa sih nasib para pegawai P3K part-time ini. P3K paruh waktu atau part-time ini itu berlaku bagi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Jadi di sini digarisbawahi adalah tidak lolos. Berarti dia ikut seleksi, dia daftar seleksi, dia ikut seleksi, dan dia terdata. Sedangkan yang tidak terdata atau tidak ikut seleksi maka bukan termasuk ke dalam P3K part-time ini. Jadi tujuannya apa sih? Tujuan utamanya adanya P3K part-time atau paruh waktu ini itu adalah untuk menghindari terjadinya gelombang PHK atau pemutusan hubungan kerja. Jadi nanti yang ikut seleksi maka dia tidak ter-PHK dan akan dialihkan ke P3K part-time apabila tidak lolos. Tapi yang tidak ikut seleksi ya mungkin kedepannya akan ter-PHK. Kemudian untuk sistem kerjanya sendiri, jadi P3K paruh waktu ini itu dia jam kerjanya lebih sedikit dan beban kerjanya juga lebih sedikit daripada P3K umum. Namun dia sama-sama terdaftar sebagai pegawai ASN sehingga juga mempunyai NIP atau nomor induk pegawai. Selanjutnya ini adalah dasar kenapa ada P3K umum dan P3K paruh waktu, karena sumber gaji atau dana pendanaan dari operasional P3K itu sendiri itu bersumber dari anggaran instansi baik itu APBD untuk daerah atau APBN untuk yang bekerja di kementerian. Jadi disesuaikan dengan adanya anggaran di instansi masing-masing. Kalau memang anggarannya berlebih tentunya semua akan diangkat jadi P3K umum. Tapi kalau enggak ya makanya kenapa ada P3K paruh waktu itu tadi. Bisa dibilang di sini adalah P3K paruh waktu ini adalah solusi bagi pemerintah supaya tidak mem-PHK tenaga honorer dan mendata tenaga honorer ke dalam ASN dan mempunyai NIP. Adanya P3K part-time ini harapannya membuat anggaran belanja tidak membengkak untuk operasional gaji pegawai. Jadi sama-sama diuntungkan, pemerintah dananya tidak membengkak, dan yang daftar yang keterima di P3K juga terdata sebagai ASN. Sehingga nasib dari P3K part-time ini nantinya akan sangat bergantung pada realisasi capaian anggaran daerah. Ketika nanti anggaran daerah surplus cukup banyak, maka tentunya nanti salah satu posnya adalah pengangkatan P3K part-time menjadi P3K full-time. Itu nanti akan bertahap tergantung dari realisasi anggaran belanja dari masing-masing instansi itu sendiri. Jadi kalau ditanya kapan sih P3K part-time ini akan diangkat menjadi P3K umum, jawabannya adalah tergantung dari masing-masing instansi itu sendiri. Yang jelas harapannya di sini adalah terdata sebagai ASN, ada datanya, ada NIP-nya, tidak ter-PHK dan tidak menambah beban anggaran belanja yang digunakan.